tata cara jarak kubur di Indonesia dengan di Arab Saudi khususnya ketika kita di depan makam baginda Rasul, apakah sama dengan tradisi di Indonesia? Ya, ini yang sangat jauh berbeda ya. Dari mulai sholat pun kita, artinya begini ya. Kalau kita kan setelah sholat fardu ada zikir gitu ya kan, dipimpin oleh imam. Di sana enggak. Setelah sholat maid ada yang mau sholat sudah silahkan gitu, sholat sunat badiah ya. Tapi kalau asar enggak sama. Kalau asar enggak ada sholat badiah. Ya udah, bubar aja. Kalau mau ada pun yang masih mau zikiran ya masing-masing aja, nggak dipandu oleh imam. Nah, untuk urusan ziarah, jadi kan setelah saya sholat di Raudhah itu, karena memang didorong juga oleh masa yang banyak kan, ini bukan hanya di Indonesia, orang jamaah Indonesia, tapi seluruh jamaah umat muslim yang ada di dunia kan ikut juga berziarah ke makam Nabi. Jadi setelah itu datang kan askar, haji yallah katanya, jalan haji, jalan jangan diam. Udah diusir sama askar, langsung kita bergerak ke depan makam Nabi. Di situ saya bersolawat dan nangis, ya Allah gitu ya, nangis. Nggak ada sila-sila baca. Oh, nggak ada, ngadon digusur ku askar ya. Askar itu polisi intern ya di dalam tempat-tempat ibadah ya, di Arab. Kan biasanya kalau jarak kubur ini datang ke makam wali, tawasul, zikiran banyak. Kalau di sana nggak ada. Nggak boleh. Apalagi ke baginda Nabi ya. Karena di sana itu begini loh, memegang sunnah-sunnah benar itu syariat-syariat. Artinya jangan sampai kita kan trauma ya, umat manusia ini trauma, jadi pengkultusan berlebihan ya terhadap harusnya Nabi gitu ya. Ini Nabi itu hanya perantara Allah, pengantar pesan dari Allah, baginda Nabi itu gitu. Ya kalau tidak boleh itu kita meratap nangis juga ya Rasulullah, nggak boleh di sana itu. Cukup pelan-pelan, itu pun pelan-pelan aja dalam hati. Sholawat juga nggak boleh kenceng-kenceng gitu kan. Ada dulu pernah dicerita ada yang sholawat kenceng, wah dimarahin sama askar atau sama petugas. Di sana ya cukup bersalawat aja. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abi Bakar, ya Umar bin Khattab. Di sana ada sih doa-doanya. Berarti itu mah kita sendiri ya, nggak ada kuncen istilahnya. Nggak ada. Dan nggak boleh lama-lama. Ada yang pokoknya mau nangis, mau diusir sama askar cepat. Di samping memang banyak rombongan yang juga ingin melintas ke sana gitu tuh. Hitungannya menit berarti ya? Nggak ada mah. Guru itu nggak ada. Paling juga saya sekitar 20 detikan lah, nggak sampai 1 menit lah, 1 menit kurang lah. Jadi pas ngevideo juga ya, saya ngevideo juga ya kenang-kenangan aja bahwa siapa tahu saya kangen sama Rasulullah gitu kan, kita bisa ngeliat di situ. Nggak ada, dari situ kita keluar. Dan saya yang sedihnya itu lihat ada Chinese Muslim Uighur kali ya, kecil, ya Rasulullah gitu. Nah saya nangis di situ ya, ingat perjuangan Nabi gitu kan. Alhamdulillah kita kan berkat Nabi bisa dapat rezeki yang berlimpah, itu nikmat iman Islam. Itu aja saya nangisnya itu di situ, ya Rasulullah gitu, terima kasih lah gitu ya, atur nuhun gitu kan, hanya bisa bersalawat di situ. Ketemu nggak di sana dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terkait umroh di sana, atau misalnya kita tata cara berziarah kubur? Oh iya. Jadi kan gini, kalau dulu katanya kan boleh sebebas-bebasnya untuk bisa ke Raudhah dan juga melintas ke makam baginda Nabi ya. Tapi karena sekarang kan memang alhamdulillah ya, orang muslim juga dimampukan untuk bisa berziarah gitu kan ke tanah suci. Jadi di sana tuh kalau travelnya itu hanya diberi jatah 1 kali aja. Jadi hari ini dijadwalkan jam sekian itu harus, kalau kelewat ya udah kelewat gitu tuh. Adapun kalau pengen gitu kan, kita masih rindu sama Rasulullah, pengen gitu kan, bisa saja kontak, tapi kita harus memberikan uang berapa real lah gitu ya, saya nggak tahu. Kalau dihitung nggak sampai 500 lah, 200-300 lah gitu. Kalau 300.000 ya ke ustadz yang di sana kan banyak ustadz yang bermukim di sana, mukimin banyak. Jadi misalkan travel rata-rata ustadznya ngambil yang bermukim di sana, mukimin di sana gitu tuh. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita bergeser ke Mekah.
Nah, ketika kita tahu di Mekah itu ketika tawaf ya, barisan paling depan dan barisan paling belakang. Bagaimana caranya supaya kita bisa menuju ke barisan depan dan bisa mencium Hajar Aswad? Ya, setelah dari Madinah ya, terus juga sedikit tambahan. Ya. Di Madinah juga setelah itu kita jarah juga ke Makam Baqi. Sama di Makam Baqi juga. Makam Baqi kan ada Sayyidina Utsman bin Affan di situ. Juga sahabat para suhada lainnya, sahabat-sahabat Nabi. Jadi makamnya nggak ada yang di keramik. Batu. Nggak tahu makam ini makam siapa. Maupun itu sekelas Syekh. Sama, batu aja. Apalagi ya sahabat Nabi juga kan yang istilahnya insya Allah dijamin masuk surga pun hanya batu aja, batu. Nanti bisa dilihat ya visualisasinya kan. Batu itu komplek makam besar, itu Makam Baqi itu nggak boleh digusur itu oleh pemerintah. Cuman memang gedung-gedung di Madinah banyak. Nah, setelah itu 3 hari di Madinah yang penuh ketawaduan, yang penuh lambang kejayaan Islam ya. Setelah hijrah kan baginda Nabi, Madinah menjadi pusat pemerintahan baginda Nabi yang menjalankan pemerintahan Islam ya. Selain menjadi Nabi, beliau juga sebetulnya kan raja yang mengatur pemerintahan umat Islam. Nah, barulah kita geser tuh ke Mekah. Kalau umat Islam Indonesia atau jamaah Indonesia biasanya ngambil mikot ya. Kalau ada yang belum tahu sedikit menerangkan ya. Mudah-mudahan jadi siar. Jadi mikot itu mengambil niat ihram. Ngambil niat ihram itu niat untuk melakukan ibadah umroh ya atau haji. Nah, itu di tanah yang halal gitu kan, sebelum ke tanah haram. Itu biasanya kita ngambil ihramnya itu, niat kita umrohnya itu di Masjid Bir Ali namanya. Itu rata-rata jamaah Indonesia semua di situ niat ihram di Masjid Bir Ali ya. Baru kita pakai baju ihram tuh. Itu sudah, kalau kita sudah pakai baju ihram dan sudah berniat untuk umroh, kita sudah berlaku tuh larangan-larangannya. Seperti kita dilarang memakai pakaian yang berjahit untuk kaum laki-laki ya, tapi kalau kaum perempuan mah bebas sih. Jadi kalau kaum laki-laki tuh ya dibebasin tuh, yang di bawah nggak usah pakai apa-apa gitu. Terus tidak boleh pakai wewangian, kita tidak boleh pakai yang sikat gigi, sabun itu awas, hati-hati. Kalau kita sudah diberitahu dilakukan kita sadar, itu nanti kita kena dam atau denda larangan ihram ya. Itu harus membeli kambing 2 ekor. Itu di sana itu. Oke, kita geser lagi, balik lagi tuh 6 jam ke Mekah. Saya talbiyah kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terus sepanjang jalan sekuat kita, nanti istirahat, talbiyah lagi. Kasih tahu kan, Bapak dan Ibu tamu Allah yang kami hormati, kata pendamping ustaznya, beberapa saat lagi kita sekitar 1 jam lagi. Wah, itu udah deg-degan kan hati, mana nih Mekah gitu. Ternyata pas setengah jam, nah Bapak Ibu kata kita sudah memasuki tanah haram, kita sudah memasuki Mekah. Ada doanya, doa memasuki. Di Madinah pun sama, ketika kita mau masuk Madinah, meninggalkan Madinah ada doanya. Sama halnya dengan Mekah, kita masuk Mekah baca doa masuk Mekah. Masuk tuh ke Mekah. Itu udah deg-degan tuh. Kapan ya kita langsung lihat kawah? Ternyata kan enggak tuh, transit dulu di hotel. Awas tuh, hati-hati, jangan sampai kita cuci tangan pakai sabun, hati-hati tuh. Kita atau mungkin sikat gigi atau kita pakai parfum, itu nggak boleh. Ngebunuh binatang juga nggak boleh, kecuali yang berbisa ya, yang berbahaya. Sekitar jam 11 baru dari hotel jalan kaki sekitar mungkin 1 kilo lah ya dari hotel ke Masjidil Haram. Jam 11 deg-degan tuh masuk pintu 79 namanya. Jadi pintu 79 itu pintu yang mengkhususkan untuk jamaah yang ingin langsung ke Mataf. Mataf itu pelataran Ka'bah. Yang langsung ke Mataf tuh di pintu 79. Lewat dari pintu itu semua dikeatasin gitu. Jadi di samping kita akan melakukan umroh, jadi syarat utama untuk bisa ke Mataf itu harus berpakaian ihram untuk kaum laki-laki gitu tuh. Jadi di lantai 79 masuk, dibimbing kan, jadi pakai headset tuh guru, jadi pakai headset, ustadz yang di depan yang mandu. Bapak Ibu, kita memasuki Masjidil Haram, kita baca dulu memasuki Masjidil Haram. Beda doa dengan masuk masjid biasa kan. Doa gitu.
Saya deg-degan juga tuh, aduh, ya Allah gitu. Ini mana Ka'bah, ini rumahmu ya Allah gitu kan, rumahmu gitu. Masuk 79 itu jauh dari pintu depan, itu nggak deket, jauh. Wah, pelan-pelan. Ada eskalator. Silahkan kita baca melihat Ka'bah, doa melihat Ka'bah, ada tuh doanya dipandu kan. Masya Allah, itu lihat Ka'bah, ya Allah. Asa mimpi ya. Mimpi itu jadi kenyataan gitu. Artinya kita biasa sholat lihat sejadah ya, itu kan kita ngeliat Ka'bah yang begitu indah, megah, besar ya. Memang di hari pertama saya nggak terlalu ini ya, karena fokus ke doa-doa. Saya juga takut gitu kan, takut ada kalau nggak baca doa. Padahal mah enggak, sebetulnya umroh itu tidak ada doa khusus ketika kita tawaf, hanya pas start itu yang Hajar Aswad udah penuh orang, udah berjubel ingin mencium Hajar Aswad ya. Kalau dulu kan setiap putaran zaman baginda mencium Hajar Aswad. Nah kalau sekarang enggak, karena itu jadi kita namanya istilam. Jadi kita angkat tangan. Jadi kan ini udah nih, di tangan kanan kita harus terbuka nih segini, pundak kita harus terbuka pakai baju ihram. Ketika kita masuk ada sih tandanya lampu hijau di situ. Itu kita harus di Masjidil Haram itu ada lampu hijau. Nah kita harus baca istilah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, walillahilham. Nah cium katanya tangannya, anggap saja bahwa kita sedang mencium Hajar Aswad, dicium tangan kita. Nah baru kita tawaf, doa ada. Nanti setelah mau putaran menuju Hijr Ismail itu yang ada lampu hijau-hijaunya tuh, nah, di tempat sholat Nabi Ismail di situ tuh. Kita boleh berdoa, silakan, katanya yang memiliki hajat khusus silakan berdoa. Nah, kita berdoa. Pada saat itu ya saya masih malu ya, masih jadi belum ada doa spesial yang ingin sesuatu lebih lah. Pada saat itu saya masih bersyukur gitu, ya Allah ampunilah dosa hamba gitu kan, terima kasih ya Allah, subhanallah, alhamdulillah hamba bisa berkunjung ke rumahmu ya Allah gitu. Nah setelah itu ada tuh mulai namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani patokannya ada struktur bangunan Ka'bah yang batu-batunya itu dibuka sedikit, kiswah itu apa namanya, mungkin udah pada tahu lah ya, tirai Ka'bah penutup Ka'bah. Situ baru kita doa sapu jagat tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ya aziz ya abror ya. Apalagi guru? Ya begitulah. Baru kita istilam lagi, terus dilakukan 7 kali. Kita nggak boleh menempel dulu itu pas umroh, karena kan di Ka'bah itu dipakai wewangian. Kita kan lagi umroh itu tidak boleh ada wewangian. Nah kita setelah 7 selesai, kita berdoa dulu. Setelah berdoa selesai tawaf atau sholat setelah tawaf, ada sholat setelah tawaf, sholat kita 2 rakaat. Dan juga ini di situ nangis guru ya, dipimpin oleh ustadz gitu kan, ya Allah gitu, nangis lah di situ. Istirahat, minum dulu tuh air jam-jam. Silakan minum air jam-jam. Ada doanya ada untuk minum air jam-jam, ngadep ke Ka'bah katanya. Kalau tata cara minum air jam-jam pun tidak seperti minum air putih biasa. Kalau minum air jam-jam, kalau kita minum air putih kita harus duduk kan. Tapi kalau minum air jam-jam kita harus berdiri gitu, karena supaya langsung kepada organ-organ tubuh kita.